Kalau Nabi Isa turun, statusnya Nabi atau wali? Wali, bukan Nabi lagi. Tapi dia seorang Nabi, Nabi Bani Israil. Bisa bedain? Apa kata Rasulullah SAW? Hadis sahih, la nabiyya ba'di, tiada lagi Nabi setelahku. Nabi Isa turun. Nabi Isa ini Nabi bukan? Tapi turunnya akhir zaman. Begitu hadis yang diyakini oleh ulama kita Ahlus Sunnah bahwa hadis sahih. Ada di riwayat-riwayat yang sahih baik Bukhari ataupun Muslim. Di hadis Muslim lebih terang benderang. Tapi hadis ini ditolak oleh Ibnu Khaldun. Hadis tentang Nabi Isa turun, Pak. Pernah dengar Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun yang nulis tentang Rihlah Ibnu Khaldun ya. Siapa lagi? Ada seorang syekh di Mesir namanya Syekh Saltut, itu juga nolak. Sekarang juga ada ulama di Yordan menolak Nabi Isa turun, kata dia hadisnya palsu. Pas kita cek, wah kayaknya pemahaman dia aja yang masalah ya. Hadisnya sahih bahwa Nabi Isa pasti turun di akhir zaman. Tapi Nabi enggak menyebutnya Nabi Allah Isa. Nabi menyebutnya Al-Masih Isa. Nabi menyebutnya Mesiah Isa. Baik Islam, Kristen ataupun Yahudi, tidak ada kesepakatan di antara mereka siapa Mesiahnya, juru selamatnya, kapan turunnya, enggak ada kesepakatan. Bisa jadi besok, bisa jadi besok lagi, bisa jadi 1000 tahun lagi. Enggak ada kesepakatan. Ya. Jika Nabi Isa turun, status kenabiannya tidak batal, tapi tugas dia sebagai nabi tidak berlaku di umat Nabi Muhammad SAW. Nyambung? Karena Nabi SAW sudah tiadakan itu. Terus ada Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad ngaku sebagai nabi. Kira-kira gimana? Oh nggak tanggung-tanggung, Pak. Dia pakai hadis palsu. Saya langsung teliti risalahnya Mirza Ghulam Ahmad. Dan dia mengatakan dirinya lah Isa itu sendiri, dirilah Al-Mahdi. Jadi ketamakan itu ya, terlalu tamak dia. Dia merasa dirinya Nabi Isa, dia merasa dirinya Imam Mahdi, pakai hadis palsu. Ya, la Mahdi illa Isa. Anehnya kok riwayat ini ada di Ibnu Majah. Dan yang paling aneh apa? Riwayat ini disebutkan dari Imam Syafi'i. Itu paling palsunya di situ. Karena Imam Syafi'i tidak pernah sebutkan itu di kitab Al-Um, tidak pernah sebutkan di kitab Ar-Risalah, tidak pernah didengar oleh murid-murid utama Imam Syafi'i. Ya. Jadi berdasarkan itu hadis la Mahdi illa Isa, tiadalah Mahdi kecuali Isa itu sendiri atau Isa adalah Mahdi itu sendiri, hadisnya dhaifun jiddan matrukun makzubun maudhu'. Hadisnya maudhu' ya. Jadi tidak bisa dipercaya. Jadi Mahdi dan Isa dua sosok yang berbeda, jangan disamakan ya. Saya kaget juga ada dosen matematika ingin mengomentari Mahdi, terus diambil Quran, terus dicocok logi. Ada ketemu bacaan fil Mahdi, padahal Mahdi yang di Quran itu nggak pakai ya, nggak ada ya alif maksurahnya. Itu artinya kondisi baru lahir. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi yang itu nggak pakai alif maksurah apa belakangnya. Nah, cocok logi. Ada yang mencoba memahami Quran pakai angka-angka matematik. Ya. Aneh-aneh lah hari ini ya orang mentafsir Quran itu. Saya juga heran. Ya. Doktor itu Pak, doktor cocok logi. Ya. Jadi numerologi Quran, angka-angka Quran, astagfirullahaladzim ya. Khatamun Nabiyyin. Kalau sekarang itu kan pandangan orang-orang di luar. Sekarang kita ikuti Imam Ahlus Sunnah, Imam As-Sanusi menjelaskan apa makna Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin annahu akhiruhum.
Khatamun Nabiyyin berarti yang terakhir dari para nabi. Nabiyyin berarti para nabi, jamak dari nabi. Wa bihi kamula adaduhum alladhi hum 100,000 wa 24,000. Dengan adanya khatamun nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW, kamula adaduhum, maka lengkaplah, sempurnalah jumlah para nabi. Berapa jumlah para nabi? 100,000, 100,000, wa 24,000, 124,000 para nabi. Fala nabiyya ba'da wa min lazimihi, ya, maka tidak ada nabi setelahnya, tidak ada rasul setelahnya. Coba perhatikan, rasul itu nabi bukan? Nabi itu wali bukan? Nyambung? Ini pernah kita bahas sebelumnya. Rasul itu nabi, nabi itu wali. Oke? Mana yang lebih rahasia, kewalian nabi atau kerasulan nabi? Kewalian nabi. Cuma ada ulama kita terdahulu keliru bahasanya, mengatakan kewalian nabi lebih tinggi dari kenabian nabi, kenabiannya para nabi lebih tinggi dari kerasulannya. Bahasa ini kurang pas. Yang lebih pas kalimatnya adalah bukan a'la, lebih tinggi, tapi akhas, lebih khusus, atau akhfa, lebih rahasia. Kewaliannya seorang rasul lebih rahasia dari kenabiannya, kenabian dia lebih rahasia dari kerasulannya. Enggak usah disebut paling tinggi, ya. Anra rasulah ba'dah, jadi tidak ada nabi setelahnya, berarti juga tidak ada rasul setelahnya. Tapi setelah itu masih ada wali, ya. Beliau mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Nah, jangan salah keliru. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, imam ahli sunnah di kalangan Hanbali, tapi juga pakar kewalian, kesufian. Dia keceplosan ngomong. Apakah yang dikalamkan? Hakikatnya para aulia sebenarnya adalah para nabi. Nah, kadang orang salah paham di sini. Yang dimaksud adalah penjelasan hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu nur di dalam kalbunya, ma'rifat di dalam ruhnya, itu warisan para nabi terdahulu. Maka ada satu riwayat, walaupun tidak sampai derajat sahih, hasan, ya, riwayatnya hasan, mengatakan bahwa di antara umatku, kata Rasulullah SAW, ada yang rajulun ala qalbi Adam, kalbunya sama dengan kalbu Nabi Adam. Ada yang ala qalbi Nuh, qalbi Ibrahim, qalbi Musa wa Isa. Ada yang kalbunya kalbu Nabi Ibrahim, kalbu Nabi Nuh, kalbu Nabi Musa, atau nabi-nabi yang lain. Jika nabi dahulu ada 124.000, berarti ada 124.000 wali yang kalbu dia mewarisi kalbu para nabi-nabi sebelumnya. Tapi jangan disamakan, sosok mereka sudah berbeda dan tidak ada yang disebut reinkarnasi, ya. Sosoknya sudah beda, maka ini bukan reinkarnasi. Di dalam Islam kalimat reinkarnasi langsung diputus, ya, diputus. Kenapa? Karena berakibat kepada menolak akhirat. Nah, itu bahayanya. Saya dengar mulai ada tokoh-tokoh agama kita yang membela reinkarnasi. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah sudah ada kata kuncinya, jalan keluarnya. Jangan sebut reinkarnasi. Reinkarnasi bahasa Arabnya tanasuh. Sedangkan Nabi SAW hanya menyebutnya warasah atau tanazzul atau ala qalbi. Tiga itu istilahnya ada. Dan saya menggunakan istilah itu. Kita lebih aman daripada reinkarnasi. Kalau orang reinkarnasi, Pak, mati terlahir lagi, terus kapan akhiratnya? Nah, ini bahaya dari reinkarnasi. Kalau waris enggak.
Kalau waris, Nabi meninggal, ya, Nabi Fulan meninggal, nanti ilmunya diwariskan ke kolbu siapa gitu. Tapi tidak menutup nanti ada hari akhirat. Lalu beliau mengatakan, li'anna an-nabi a'ammu min ar-rasul ala sahih. Nah, kalau bagi beliau nabi dan rasul itu lebih umum nabi. Wa nafyul a'am yastalzimu nafyul akhas. Jika tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, berarti tidak ada rasul juga, ya. Fakammala subhanahu li nabiyyina wa maulana Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sekarang Bapak kalau pergi haji umrah, khatib-khatib Jumat di Masjidil Haram sudah pakai Sayyidina wa Maulana Muhammad. Seingat saya dari 2014 kita pertama kali bawa guru, ya, itu sudah begitu. Ya, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau dulu sebagian khatib nih kayaknya nggak suka. Ya, karena ada fatwa dari Syekh namanya Syekh Albani. Syekh Albani itu mengatakan menyebut Sayyidina Muhammad boleh tapi di luar sholat. Khutbah itu setara dengan sholat, maka nggak boleh nyebut Sayyidina di dalam khutbah. Ya, begitu kata beliau. Tapi itu pendapat dia. Pendapat dia bukanlah hakim terhadap ulama yang lain. Ya, ada ulama yang mengharamkan lah kalau nggak pakai Sayyidina. Itu Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Dia mengharamkan dirinya kalau tidak baca Sayyidina. Ya, kurang nggak sopan, ya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan di hadis Bukhari Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyidnya manusia hari kiamat, ya, walaupun bukan sombong, ya. Nah, fakammala subhanahu wa ta'ala li nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'al mahasin allati tafarraqat fil anbiya wa rusul qablah. Apa yang disebut khatamun nabiyyin? Akhir para nabi, yang semua kesempurnaan para nabi, kelebihan para nabi ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan bayangkan seperti Avatar, ya, Avatar kartun itu yang kemudian sekarang difilmkan. Bukan Avatar yang di bioskop itu, bukan. Bahwa Avatar itu, Avatar kalau bahasa orang IT apa? Gambaran, ya kan? Bukan itu. Rasulullah itu bukan Avatar. Rasulullah SAW itu mengatakan, ana awwalu man khuliq, ya, wa akhiru man bu'its. Hadis Abu Nuaim, hadis Baihaqi, hadisnya hasan. Aku yang pertama dicipta tapi terakhir diutus. Yang pertama dicipta, yang terakhir diutus. Kok bisa, Pak, ya? Pertama dicipta, terakhir diutus. Yang pertama dicipta itu nurnya. Maka nurnya dibagi kepada seluruh alam semesta. Lalu inti-intinya ada di 124.000 nabi. Nah, yang paling inti baru diutus terakhir. Namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau dulu Muhammad Nurullah. Meninggal Muhammad bin Abdullah, Muhammad Nurullahnya padam enggak? Enggak padam, ya. Nurnya masih ada di kalangan para aulia dan ulama yang mereka mewarisi qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kemuliaan, kesempurnaan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Khalid bin Sinan, Nabi Daniel, semua nabi-nabi itu ada pada qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabarnya Nabi Muhammad SAW itu lebih sabar dari Nabi Ayub, ya. Telaten dakwahnya lebih telaten dari Nabi Nuh. Apalagi cerdasnya Nabi Muhammad SAW lebih cerdas dari Nabi Musa. Tajamnya tauhid Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dari Nabi Ibrahim, ya. Ilmu hakikatnya Nabi Muhammad SAW lebih dahsyat dari Nabi Isa. Ilmu asma, ilmu namanya Nabi SAW lebih tinggi, lebih sempurna dari Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam.
Semua ilmu para nabi terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Imam Yusuf An-Nabhani, para nabi ilmunya dari kolbu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi semua para nabi ilmunya terpancar dari nur. Ini yang pertama Allah cipta itu. Ya, dan ini hadisnya tidaklah dhaif, hadisnya hasan. Ya, apa kata beliau tadi? Ana awwalu man khuliq wa akhiru man bu'its. Aku yang pertama dicipta, terakhir diutus. Ya. Suruh jam berapa kita? Masih lama. Wa syarrafa syari'atahu samha. Allah jadikan kemuliaan di syariatnya. Kenapa? As-samha. Syariat Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan samha, kelapangan, toleran. Itu ada di Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Agama itu adalah al-hanifiyah as-samha, yang lurus, tidak bengkok, dan dia samha, penuh dengan kelapangan. Jadi ciri-ciri orang sudah lurus ikut Rasulullah SAW, hatinya tambah lapang. Makanya di Quran surat Az-Zumar disebutkan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya, apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam itu berada dalam nur Allah? Maka celakalah bagi orang yang keras hatinya dari zikrullah. Orang kalau keras hatinya, susah zikrullah, dia suka cari kesalahan orang lain. Maka saya minta ampun kepada Allah kalau sibuk mencari kesalahan orang lain. Ya. Adapun kita tadi bahas Ahmadiyah itu dalam kapasitas sebagai guru. Di mana kelirunya Ahmadiyah itu? Kelirunya Ahmadiyah ketika mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Siapa lagi? Kalau di Lahore menyebutnya wali. Ya. Tapi kalam kita ini bukan serta-merta membolehkan kita bersikap zalim kepada mereka. Ya, saya mau tanya Pak, berkali-kali kita pertanyakan ini. Adakah orang beragama, apapun agamanya, berniat tersesat? Ada nggak? Nggak ada. Saya yakin pengikut Ahmadiyah itu tidak pengen sesat juga. Cuma dia dapatnya ustadz begitu. Ya, tapi enak loh Pak jadi Ustadz Ahmadiyah itu, digaji bulanan Pak. Ceramah itu digaji bulanan, bukan honor, enggak. Gaji bulanan mereka ya. Makanya kalau sudah jadi Ustadz kelompok ini, wah susah mau keluar ya. Takut nanti hidupnya mendadak miskin. Ya, silakan ente cek sendiri ke mereka kalau nggak percaya ya. Bi an ja'ala ahkamaha muttasilatan bil akhirah ya. Syariatnya Nabi Muhammad SAW hukumnya langsung nyambung dengan rahasia akhirat. La nasikha laha la mubaddilah laha. Tidak ada lagi nasikh, penghapus terhadap syariat Nabi SAW, maka tidak ada penggantinya juga. Berarti Nabi Isa turun, Nabi Isa pakai syariat siapa? Nabi Isa turun pakai syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi dulu tugas Nabi Isa apa? Waktu di Bani Israel, meluruskan hukum yang diyakini oleh Bani Israel, padahal bukan hukum Islam, padahal bukan hukumnya Nabi Musa, bukan hukum Taurat. Lebih kurang akan sama. Nabi Isa turun, beliau akan meluruskan juga ijtihad ulama yang keliru. Ya. Wa atla'a ummatahu al-musyarrafa ala masawil umam. Jadi kalau Imam Mahdi nanti muncul, syariat baru atau syariat Nabi Muhammad SAW? Tetap syariat Nabi Muhammad SAW. Yang nanti baru itu hanya ijtihad atau ilham. Tapi ijtihad ilham tidak merubah syariat. Dia hanya menjelaskan hukum syariat. Contoh, adakah hukum kredit Pak ini di zaman kita? Di zaman Rasul ada nggak kredit? Leasing ada nggak? Ada? Jual beli lewat Tokopedia, Shopee ada nggak? Dulu orang kalau jual beli barangnya nggak ada di depan disebut bai' salam. Apa sebutannya? Bai' apa akad salam, bukan bai' salam.
akad transaksi salam. Salam itu percaya aja sama orang. Yang penting sebutin sifatnya apa, kira-kira barangnya apa, langsung bayar. Kalau sekarang orang belanja di Shopee, belanja di Tokopedia, itu ada gambarnya nggak? Ada fotonya? Ada fotonya. Barangnya jelas kelihatan. Lebih jelas daripada akad salam. Oleh karena itu, walaupun tidak pernah ada di hukum Islam yang lama, tapi secara kemaslahatan ini lebih maslahat daripada baik salam atau akad salam. Ini contoh pengembangan hukum Islam. Termasuk kayak tadi leasing apa? Bukan leasing ya, kredit itu muskil Pak. Muskil itu apa ya? Problem. Kenapa? Disebut sewa berakhir dengan kepemilikan, betul nggak? Bapak kalau ngeredit mobil, ngeredit rumah, ujungnya milik kita atau dikembalikan ke mereka? Gimana? Ya, saya seumur-umur dua kali aja lah ya kredit tuh, capek. Waktu mahasiswa dulu kredit motor Pak, habis itu mobil. Udah 2 kali aja udah gak mau lagi. Rumah kita gak mau kredit, apa aja kita mau kredit. Kalau gak ada duit ya sudah, tahan. Pahit-pahit kita. Cuma ulama menjelaskan hukumnya. Apa hukumnya? Kredit ini sewa bukan sewa. Apalagi? Beli bukan beli. Maka muncullah istilah penyewaan yang berakhir kepada kepemilikan. Nah, lucu juga istilahnya. Al-istiqra' al-muntahi bitamlik. Itu produk hukum baru, bukan bikin syariat baru. Kenapa? Karena ada satu kaidah, al-aslu fil muamalat lil ibahah. Pada dasarnya hukum muamalat, hukum interaksi kita sesama makhluk, hukumnya boleh selama ada maslahatnya. Tapi sampai hari ini banyak juga kiai yang mengharamkan kredit. Tapi motornya emang hasil kredit Pak, mobilnya kredit. Saya juga bingung itu gimana cara. Oh haram tapi besok ngambil leasing ya. Kalau enggak aja ya. Kita ada guru-guru kita di seberang sana di Kalimantan, emang dia hidupnya sederhana aja. Dia kalau nggak sanggup dia nggak beli, nggak ngeredit, dia nggak nyicil, dia biasa aja hidupnya. Ya, salah satu orang paling bahagia yang saya lihat itulah ya. Kita ini kan hidup sebenarnya sudah cukup. Ya nggak cukup angan-angan. Ya, angan-angan yang nggak cukup. Ini bab begini disebut ijtihad, dia bukan pengganti syariat. Tolong dibedakan ya. Wa atla ummatul musyarrafa ala masawil umamil ladzina khalau ala al-uqubat allati nazalat bihim li'tabiru bidzalika wa yartadi'u anil ma'asi. Umat Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk menyaksikan apa yang terjadi di umat terdahulu, yang berlaku maksiat kejadiannya apa, yang membunuh para nabi kejadiannya apa, yang mereka zalim kejadiannya apa, yang homoseksual kejadiannya apa, ya, yang mereka nipu di pasar masalah timbangan kejadiannya apa, semuanya ada, kita sudah lihat ya. Dan sekarang masih ada. Itu rahasianya kenapa umat dan nabi yang disebut di Quran itu umat dan nabi yang ada di sekitar Mekah, Madinah, Timur Tengah. Nabi yang di India nggak disebut, nabi di Cina nggak disebut, nabi yang ada di negeri kita mungkin ada, nggak disebut. Kenapa? Tidak ada satu kaum kecuali nabinya. Kenapa? Karena Al-Quran sedang bercerita kepada umat di zaman Nabi Muhammad SAW supaya mereka cek langsung, tinggal dicek ya. Kampung Madian, Saleh Madian, kampung ya apa Ashabul Kahfi, semuanya bisa dicek ya. Coba kalau disebutkan jauh nun di sana di tanah Jawi, orang-orang bingung Pak, disebut Nabi Muhammad ini dongeng. Nabi SAW tidak pernah bohong, masih dituduh dongeng. Ya coba Bapak bayangkan, ada orang jujur 40 tahun gak pernah bohong, tiba-tiba ngaku, aku dapat wahyu. Kaget gak? Kaget pasti. Ini di kompleks ini ada orang baik sekali.
40 hari nggak jumpa, tahu-tahu dia ngaku, saya dapat mimpi bertemu Jibril ngangkat saya jadi wali. Itu Bapak percaya nggak? Pasti, wah ini orang kayaknya udah mulai rusak tuh otaknya, gitu. Apa pandangan kita kira-kira kalau ada orang yang jujur 40 tahun terus ngaku dia dapat wahyu dari Allah? Kaget itu. Ya. Barangkali nanti lebih mengagetkan kalau Imam Mahdi muncul. Nanti mungkin nggak jauh beda ya. Wala yaghtarru bil mihlati wa mut'ati dunya kama ightarra bidzalika alladhi nahalaku qablahum. Ya, umat sekarang, nah ini masalahnya. Semua maksiat orang-orang terdahulu ada di umat ini. Berarti semua musibah yang dahulu bakal ada sekarang. Mungkin Bapak kebayang nggak yang sudah sering ke Eropa, ada panas sedahsyat itu di Eropa? Saya nggak kebayang, Pak. Ya. Nggak kebayang orang Eropa, rumah-rumahnya tidak disetting untuk apa? Panas. Justru disetting untuk menyerap panas. Ya. Ada heater sampai di kontrak-kontrakan paling murah itu ada heaternya. Ya. Terus sekarang panas. Kan sampai banyak orang nakut-nakutin ntar Indonesia gimana? Waduh, Indonesia ujiannya bukan itu, Pak. Ujian Indonesia gempa, banjir. Kita ini kan negara tropis, khatulistiwa, pulau-pulau. Insya Allah kata orang BMKG, ya tidak akan terjadi pola kubahnya yang endapan udara panas yang berbentuk kubah itu. Jadi panas mau naik gak bisa, yang seger mau datang tertolak. Dan itu lagi bergerak ke timur. Berarti kalau tadi Prancis meninggal 1.000 orang, bisa jadi di Jerman, daerah perbatasan Eropa Timur dengan Rusia nanti tambah banyak. Ya. Bapak jangan heran, Indonesia orang-orangnya sangat disukai oleh orang-orang Eropa. Kalau nikah tuh sama ibu-ibu nih, mukanya orang kita dengan orang Eropa beda nggak? Secara fisik cakapan mereka apa cakapan kita? Ya mereka lah, ya. Tapi itu orang-orang Eropa senang sekali sama muka ibu nih, bukan mukanya. Saya tanyalah kawan saya, kenalan saya, orang Eropa itu, kok kamu suka nikah sama orang Indonesia? Apa jawabannya? Saya ya dihormati, dilayani, lalu orang tuaku dikunjungi setiap minggu, jadi orang tuaku suka sama dia. Ini yang terjadi hari ini. Yang meninggal kebanyakan orang tua, itu mereka tinggal sendiri di apartemen. Orang Indonesia ada yang begitu nggak? Biarin orang tuanya tinggal sendiri. Udah mulai ya? Sudah mulai, Pak? Bikin rumah bagus-bagus, anaknya nggak ada yang tinggal di rumah, betul? Sudah mulai ada fenomena itu di kota-kota besar. Semoga ini tidak berlanjut. Ya, Bapak kalau punya anak 1, 2, ya satunya tinggal di rumah lah. Fenomena kayak gitu, itu tidak pernah terbayang. Nah, dalam hadis cuma ada kalimat bahwa nanti di akhir zaman yaksuruz zalazil, banyak gempa dan bala bencana. Tidak disebutkan bencananya. Ya, tapi kita nggak berani berspekulasi. Apakah itu tanda akhir zaman? Nggak usah, Pak. Ini sudah akhir zaman. Nabi Muhammad SAW diutus, itu tanda akhir zaman pertama. Jadi apapun kejadiannya sampai nanti, semuanya tanda akhir zaman. Cuma mana yang besar, mana yang kecil, kita sudah bahas di kajian akhir zaman. Sedikit lagi, faja'alahum maulana bifadlihi mu'tabirina la mu'tabaran bihim. Apa nikmatnya jadi umat Nabi akhir zaman? Kita kalau dijadikan umat terdahulu, terus Bapak dibinasakan, maka orang yang terakhir mengambil ibrah dari kebinasaan kita. Tapi kejadiannya alhamdulillah tidak ya. Kita umat akhir zaman itu kalau lewat-lewat ke tempat bersejarah, kita kemudian berpikir, oh aku harus ngambil pelajaran dari mereka. Nah,
Ini salah satu keutamaan umat akhir zaman, mu'tabir la mu'tabar. Yang ngambil ibrah bukan yang diambil ibrahnya. Itu kita ya. Wa mutta'izin la mutta'azan bihim wa syahidin ala ghairihim la masyhudan alaihim. Kita yang menyaksikan mereka, bukan mereka yang menyaksikan kita. Lalu wa azhara mahasinahum liman madha minal umam wa satara masawiyahum bal nawwaha al-maula al-karim biqadrihim wa qadri nabihim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cukuplah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ana rahmatun muhda. Ini hadis salah satu Jawami'ul Kalim. Akulah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan buat umat. Kalimat hadiah menunjukkan kasih sayang. Itulah rahasia kenapa Nabi Yuna Muhammad SAW ketika beliau sakaratul maut yang dibacanya apa? Ummati, umatku. Kenapa? Beliau itu hadiah untuk umat, simbol kasih sayang. Maka saya berharap semoga kajian kita, wujudnya kita, orang-orang yang sudah ke masjid ini kalau bisa lebih kuat sifat kasih sayangnya dari orang yang belum ke masjid. Bapak yang sudah ke masjid, saudara kita belum, kita yang duluan nyapa dia, kita yang duluan ngalah ke mereka. Ya, kalau kita sudah rajin ke masjid, rajin ngaji, ada orang beda faham sama kita yang suka nyalah-nyalahin, kita nggak usah nyalah-nyalahin. Kita kemudian dengerin debatnya dia, hargain dia. Udah mau ke masjid udah mending, walaupun awal-awal nyalahin kita. Yang penting udah cinta ke masjid. Kata Nabi SAW, idza ra'aita rajulan, ya, jika kamu melihat ada orang, ya, ya'ti ilal masjid, suka ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa ada nur iman di kalbu dia. Walaupun awal-awalnya masih kurang oke sama kita, nggak apa-apa. Semua orang berproses. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya yakin bapak ini sebagian, ibu ini sebagian, awal-awal ngaji merasa paling benar, betul nggak? Ketemu siapa aja debat, ketemu offline, ketemu online debat. Tapi itu mainan orang baru kenal. Kalau sudah lama kenal, apa kata Rasulullah SAW? Innama ana rahmatun muhdah. Aku ini simbol kasih sayang, bahkan hakikat kasih sayang. Maka kita ini disebut ar-ruhama. Ruhama bainahum. Ya, ruhama bainahum. Ini kita. Kalau Rasulullah rahmah, Nabi itu hakikat rahmat, sedangkan kita ar-ruhama, orang-orang yang berkasih sayang, yang dapat nur kasih sayang dari Allah melalui ajaran Rasulullah SAW.